Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Jelang Liga Italia 2021-2022, bintang anyar AC Milan Brahim Diaz menyatakan jika dirinya ingin meraih Scudetto bersama Rossoneri. Diaz yang kembali dipinjam dengan opsi pembelian dari Real Madrid ini berkeinginan untuk meraih Scudetto bersama AC Milan musim depan. Scudetto adalah tujuan utama kami, tutur Diaz dalam wawancaranya dengan salah satu media kenamaan Italia, Gazzetta dello Sport. Musim 2020-2021 kemarin, AC Milan meraih Scudetto setelah tampil mengejutkan dan mendominasi. AC Milan bakal berhasil menjadi juara paruh waktu sebelum mimpi mereka dibuyarkan oleh Inter Milan. Performa konsisten usai paruh musim menjadi dalang di balik kegagalan AC Milan memastikan gelar juara Liga Italia tersebut jatuh ke tangan mereka. Di sisi lain, Inter Milan mampu tampil konsisten dan berhasil mengkudeta AC Milan untuk duduk di puncak klasemen hingga akhir musim. Kami meraihnya musim lalu dan saat ini saya berharap bisa memastikan gelar tersebut jatuh ke tangan kami. Pengalaman tahun lalu berharga mahal, musim ini tak akan mudah. Banyak tim yang memiliki materi pemain bagus, namun tak masalah karena tim kami juga tak kalah bagus, tutup Diaz. AC Milan berhasil meraih 16 kemenangan dalam lawatan mereka ke kandang lawan atau menyapu bersih semua partai tandang yang memiliki jumlah total 19 laga. AC Milan dan AS Roma dilaporkan telah mencapai kata sepakat untuk transfer bek kanan Alessandro Florenzi. AC Milan akan mendapatkan jasa pemain 30 tahun dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen. AC Milan sibuk mencari tambahan amunisi untuk posisi bek kanan pada musim 2021-2022. Rossoneri sempat membidik Diogo Dalot yang dipinjam musim lalu dari MU, namun MU tidak bersedia melepas Dalot. Setelah kesulitan mendapatkan jasa Dalot, AC Milan sempat melirik beberapa nama lainnya. Pada akhirnya, pilihan Stefano Pioli jatuh pada sosok Florenzi. Dia bisa menjadi pesaing bagi David Calabria untuk posisi bek kanan. Dikutip dari Sky Sport Italia, AC Milan dan AS Roma sudah sepakat untuk transfer Florenzi. Pemain berusia 30 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Roma, yaitu Jose Mourinho. Roma siap melepas Florenzi jika mendapat tawaran. Musim lalu, Florenzi juga sudah dilepas Roma dengan status pinjaman ke PSG. AC Milan akan mendapatkan Florenzi dengan status pinjaman pada musim 2021-2022 ini. Selain itu, AC Milan kemudian wajib membeli kapten Roma itu dengan harga 6-7 juta euro jika beberapa syarat terpenuhi. AC Milan juga harus membayar sejumlah bonus. Florenzi sudah sepakat dengan AC Milan, pemain yang masuk dalam skuad Italia di Euro 2020 itu akan menerima gaji senilai 3 juta euro per musimnya. Florenzi bakal menekan kontrak dengan durasi hingga 2023 mendatang. Transfer Alessandro Florenzi bisa jadi bisnis yang bagus bagi AC Milan. Walau tidak lagi muda, Florenzi masih berada di top level. Musim lalu dia menjadi andalan di PSG dan bermain reguler, harga jualnya pun juga relatif terjangkau. Florenzi juga masuk dalam skuad Italia di Euro 2020. Awalnya, Florenzi diplot sebagai bek kanan utama Italia, tapi dia mengalami cedera pada laga pertama dan harus absen pada laga-laga selanjutnya. Florenzi bisa membuat Pioli punya lebih banyak opsi, sebab pemain kelahiran 11 Maret 1991 itu bisa bermain untuk banyak peran. Dia bisa menjadi bek kanan dan wingback. Florenzi punya naluri mencetak gol yang cukup bagus. Duo Direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara dikabarkan mungkin akan memberi kejutan dalam upaya mereka memburu playmaker baru musim panas ini. Diavolo saat ini diketahui tengah memburu playmaker baru yang dapat mengisi lubang di skuad mereka menyusul kepergian Hakan Calhanoglu awal musim panas ini. Sejumlah nama menarik pun dikaitkan, namun ada kemungkinan pemain yang akan mereka datangkan nanti justru yang belum pernah muncul di media. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tutto
Sport, daftar gelandang serang yang dikaitkan dengan Rossoneri begitu panjang dengan bintang-bintang besar seperti Isco, Josip Ilicic, James Rodriguez, Nikola Vlasic, dan Hakim Ziyech seolah tak pernah berhenti menghiasi topik utama berita soal raksasa Serie A tersebut. Sementara itu, Maldini dan Masara sering berakhir dengan trofi yang justru belum pernah muncul di media hingga mereka benar-benar hampir merampungkan transfer ke San Siro, seperti yang terjadi pada Fode Balotore yang sebelumnya hampir tak pernah dikaitkan, tetapi tiba-tiba muncul sebagai penggawa baru klub. Karena itulah, tak menutup kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi pada posisi nomor 10. Mungkin hal yang paling mengganjal selama ini adalah profil-profil yang disebutnya sebelum semuanya tampaknya tidak sesuai dengan AC Milan seperti Isco dan James Rodriguez yang memiliki gaji selangit. Sementara itu, Vlasic dan Hakim Ziyech dibanderol terlalu tinggi oleh klub masing-masing, sedangkan Ilicic sudah berusia 33 tahun. AC Milan diperkirakan akan mempertahankan Tommaso Pobega, namun Red Krunic dikabarkan akan dijual menyusul ketertarikan dari Spezia. Saat ini ada banyak keraguan mengenai lini tengah Rossoneri mengingat Agustus ini merupakan bulan terakhir Mercato mengingat Ismail Bennacer dan Franck Kessie akan meninggalkan klub untuk sementara waktu menyusul partisipasi mereka di Piala Afrika 2021 mulai awal Januari 2022 mendatang, sehingga raksasa Serie A tersebut memerlukan setidaknya 2 atau 3 alternatif. Menurut kabar terkini dari Sport Mediaset, tampaknya Pobega akan tetap bertahan di AC Milan meskipun pemberitaan yang beredar santer mengaitkan produk jebolan akademi klub tersebut dengan isu transfer yang kemungkinan akan ke Atalanta. Sebelumnya, gelandang 22 tahun tersebut memang diisukan akan dijual lantaran ia dianggap tak cocok dengan sistem yang diterapkan Stefano Pioli di klub. Akan tetapi, performa apiknya selama pramusim ini disebut-sebut telah memaksa manajemen Rossoneri untuk mengevaluasi kembali kemungkinan transfernya, terlebih dengan bayang-bayang penyesalan akan Matteo Pessina dan Manuel Locatelli. Sementara itu, Krunic kemungkinan akan meninggalkan AC Milan dan hijrah ke Spezia mengingat klub Liguria tersebut telah membidik pemain internasional Bosnia lantaran mereka saat ini sedang mencari pilihan gelandang box to box jelang musim kedua mereka di Serie A secara beruntun. Pioli sejatinya sangat menyukai mantan bintang Empoli tersebut lantaran etos kerja dan komitmennya. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan multifungsi dengan bisa memainkan beberapa posisi berbeda. Upaya Chelsea untuk merekrut Romelu Lukaku dari Inter Milan dikabarkan telah memberikan suntikan besar terhadap harapan AC Milan mengamankan servis Hakim Ziyech. Menurut pemberitaan terkini dari Calcio Mercato, Ziyech selalu menjadi pilihan pertama Rossoneri untuk menggantikan Hakan Calhanoglu lantaran kemampuan serba bisa yang ia miliki dengan dapat dimainkan baik sebagai gelandang serang, winger kanan atau bahkan mezala pada formasi 4-3-3 jika diperlukan. Pemain internasional Maroko tersebut kesulitan menyelesaikan diri dengan Liga Inggris dan Thomas Tuchel tak menganggapnya sebagai sosok penting di timnya. Selain itu, The Blues perlu merampingkan skuad mereka dan menghimpun dana menyusul transfer 130 juta euro atau lebih dari 2 triliun Lukaku dari Inter Milan yang semakin dekat. Chelsea diperkirakan akan menyetujui formula pinjaman dengan pilihan pembelian dan kemungkinan klausul pembelian kembali juga akan disisipkan dalam transfer mantan bintang Ajax ke AC Milan. Seperti yang terjadi pada Brahim Diaz dari Real Madrid bersama Tammy Abraham yang juga menjadi salah satu kandidat pemain yang akan dijual raksasa Liga Inggris tersebut musim panas ini. Karena itulah kedatangan Lukaku ke Stamford Bridge bakal menghadirkan kabar positif ganda bagi Rossoneri lantaran selain melemahkan Inter Milan yang merupakan salah satu rival utama mereka di Serie A, tetapi juga menempatkan The Blues dengan menjual Hakim Ziyech. Bagaimanapun, Paolo Maldini dan kawan-kawan saat ini masih menunggu dengan sabar sebelum melakukan manuver untuk memboyong winger 28 tahun tersebut. Klausul transfer Alessandro Florenzi dari AS Roma ke AC Milan terungkap ke publik. Bek kanan asal Italia tersebut kabarnya akan dipinjam dulu selama 1 musim oleh Rossoneri dan Milan punya opsi untuk menebusnya secara permanen tahun depan dengan nilai transfer antara 6-7 juta euro. Melansir laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Sky Sport Italia, AC Milan dan AS Roma diberitakan sudah sepakat terkait
transfer Florenzi musim panas ini. AC Milan dilaporkan akan meminjam sang bek kanan selama 1 musim. Jika Florenzi mampu memenuhi syarat jumlah penampilan yang ditetapkan oleh Rossoneri, maka di tahun 2022 mendatang statusnya bisa semakin akan berubah menjadi permanen. Alessandro Florenzi sendiri beberapa waktu yang lalu memang sudah mencapai kesepakatan personal dengan Rossoneri. Dari sang agen yaitu Alessandro Florenzi mengaku optimis jika transfer lainnya bisa tuntas pada akhir pekan ini. Apabila nantinya yang sama pemain permanen AC Milan, Florenzi diperkirakan bakal mendapatkan upah tahunan sebesar 3 juta euro dan diikat kontrak hingga Juni 2023 mendatang. AC Milan sendiri akan menjadi klub ketiga yang meminjam Florenzi dalam 3 tahun kebelakang setelah Valencia dan PSG. Bekanan berumur 30 tahun tersebut mulai kehilangan tempatnya di AS Roma karena faktor usia dan juga kalah jauh dari sejumlah nama seperti Kaisa serta Bruno Perez. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan transfer winger muda Jens-Peter Hauge ke Eintracht Frankfurt dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Pernyataan dalam website resmi Rossoneri Selasa 10 Agustus 2021 memberikan konfirmasi bahwa transfer Hauge ke Eintracht Frankfurt telah rampung, dengan formulasi yang disepakati berupa pinjaman selama 1 musim yang akan berubah menjadi permanen dengan syarat-syarat tertentu. AC Milan juga berterima kasih kepada pemain Norwegia tersebut lantaran selalu menunjukkan profesionalismenya dan berharap yang terbaik untuk masa depannya sebagai pribadi dan karir profesionalnya, mengingat hari-harinya bersama raksasa Serie A tersebut harus berakhir setelah kurang dari 1 tahun bergabung dari Bodo atau Glimt. Usai mendarat dari Bodo atau Glimt Oktober 2020 lalu, winger 22 tahun tersebut berhasil memberikan pengaruh besar di skuad Rossoneri pada paruh pertama musim tersebut. Namun, ia justru jarang dimainkan setelah pergantian tahun hingga akhirnya memunculkan spekulasi bahwa ia kemungkinan akan angkat kaki dari San Siro demi mencari lebih banyak peluang bermain di tempat lain. Dan hal tersebut akhirnya terwujud dengan sang pemain kini siap menjajal petualangan baru di Bundesliga. Belum jelas berapa nominal yang dibayar Eintracht Frankfurt untuk mengamankan servis Hauge pada bursa transfer musim panas ini tersebut. Akan tetapi, AC Milan sebelumnya diyakini meminta tebusan sebesar 12 juta euro atau sekitar 192 miliar yang akan memberikan keuntungan modal besar bagi mereka. AC Milan dan Real Madrid dikabarkan telah beberapa kali membahas Dani Ceballos, mengingat Paolo Maldini diketahui sangat menyukai sang pemain. Cukup santer diberitakan sepanjang musim panas ini bahwa Rossoneri saat ini tengah memerlukan kehadiran playmaker baru yang masih sangat relevan meski dengan kedatangan Brahim Diaz dengan status pinjaman selama 2 tahun dari Los Blancos. Sejumlah nama pun dikaitkan dan Ceballos merupakan salah satunya. Sebelumnya, Milan telah memutuskan berpisah dengan Hakan Calhanoglu awal musim panas ini, dan sejak saat itu mereka berhasil memboyong Brahim Diaz dari Madrid. Kendati demikian, ia mungkin bukan satu-satunya pemain yang akan direkrut manajemen dari Santiago Bernabeu. Dalam wawancara eksklusif dengan Milan News, jurnalis sport Giancomo Lacobelis berbicara mengenai ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang Spanyol yang pernah dipinjamkan ke Arsenal tersebut yang tampaknya tak lagi memiliki masa depan bersama Los Blancos. Dani Ceballos merupakan pemain yang sangat disukai Maldini. Hubungan AC Milan dan Real Madrid luar biasa, mereka telah membicarakannya berkali-kali. Kendati demikian, sekarang ini sang pemain ingin meyakinkan Carlo Ancelotti dan baru jika ia gagal, ia akan mencari tim baru pada akhir bursa transfer. Rossoneri mungkin akan siap menyambut peluang, ujar sang jurnalis. Kendati demikian, berdasarkan kabar yang beredar belakangan ini, Maldini dan Ricky Massara memiliki prioritas lain untuk posisi playmaker dan fans hanya bisa menunggu siapa yang akan mereka datangkan nantinya. Masih ada waktu tersisa sebelum mercato ditutup dan raksasa Serie A tersebut tampaknya lebih memilih bersabar menanti peluang yang tepat.